Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Arifin dengan NIM 21106111147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional berdasarkan kasus Rusia-Ukraina. Posisi kasusnya yaitu PBB mendesak Rusia bertanggung jawab dengan cara pemungutan suara untuk resolusi termasuk dengan membayar ganti kerugian. PBB bekerja sama dengan Ukraina membuat daftar internasional yang akan mendokumentasikan klaim dan informasi tentang kerusakan, kehilangan, atau cedera pada masyarakat dan pemerintah Ukraina yang disebabkan Rusia. Resolusi ini tidak mengikat secara hukum, tetapi mencerminkan opini dunia dan akan menunjukkan penentangan luas terhadap aksi militer Rusia. Solusi ini juga menegaskan kembali komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina, sekaligus meminta kepada Rusia untuk menghentikan penggunaan kekuatan terhadap Ukraina dan menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina. Nah, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggung jawab Rusia atas Ukraina dalam perspektif hukum internasional. Analisis saya yaitu tanggung jawab negara dalam hukum internasional dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak negara lain wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Tetapi jika tidak melanggar kewajiban hukum internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggung jawab jika melakukan tindakan melanggar hukum internasional saat situasi tertentu. Nah, yaitu eh, yang dilegitimasi oleh PBB pada pasal 51 United Nations Charter, yaitu dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan atau pertahanan diri, yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sudah sangat besar dan sudah sedemikian dekat, serta tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Kepentingan esensial suatu negara menyangkut kepentingan nasional negara, seperti aspek vital seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas, dan legalitas. Nah, pada kasus invasi Rusia terhadap Ukraina dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina, juga permasalahan tidak setujunya Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO. Invasi Rusia sendiri tidak bersesuaian dengan keadaan yang dilegitimasi oleh PBB, karena menggunakan kekerasan hingga bisa mencederai kedaulatan negara lain. Selain itu, invasi Rusia juga menunjukkan dugaan adanya tindakan genosida. Tindakan genosida ini termasuk ke dalam pelanggaran hak hidup karena menyebabkan kematian. Hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur di Konvensi Eropa untuk pelindungan hak asasi dan kebebasan fundamental manusia. Nah, maka dari itu Rusia harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, caranya adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara. Rusia harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dengan jaminan Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya dan melakukan ganti kerugian secara material ataupun non-material. Selain itu, pemberian sanksi berupa denda ataupun kebijakan ekonomi akan menjadi hukuman bagi Rusia. Sanksi ini bisa diberikan oleh negara-negara dan ditunjukkan kepada Rusia sehingga menjadi bukti bahwa Rusialah yang bertanggung jawab atas invasinya ke Ukraina. Juga sanksi ini sebagai wujud penentangan keras dari negara-negara lain karena Rusia telah melanggar hukum kebiasaan internasional. Nah, kesimpulannya adalah tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran kewajiban internasional. Invasi yang ditimbulkan Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran kewajiban internasional, seperti adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencederaan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya ini karena telah melanggar hukum internasional. Bentuk tanggung jawabnya dapat ditempuh dengan menghentikan segala wujud invasinya ke Ukraina, dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah Ukraina, serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi invasi itu.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.